Di tengah hiruk-pikuk ibu kota Jakarta, berdiri megah sebuah simbol kemegahan dan toleransi bangsa Indonesia. Selamat datang di bangunan dengan ceritanya. Pada episode kali ini, kita akan menjelajahi sejarah dan arsitektur Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Asia Tenggara, yang menjadi saksi bisu perjalanan sejarah negeri ini. Dibangun dengan semangat persatuan dan rasa syukur rakyat Indonesia atas nikmat kemerdekaan dari cengkraman penjajah selama kurang lebih 350 tahun. Karena itulah masjid ini dinamakan Istiqlal yang artinya merdeka. Sejarah Masjid Istiqlal. Setelah kemerdekaan Indonesia, muncul keinginan untuk membangun masjid besar sebagai kebanggaan bangsa Indonesia. Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama RI pertama, bersama beberapa ulama, mengusulkan pendirian masjid ini dan membentuk Yayasan Masjid Istiqlal pada 7 Desember 1954, dengan Haji Cokro Aminoto sebagai ketua. Rencana pembangunan disampaikan kepada Presiden Soekarno dan didukung penuh. Lalu digelar sayembara desain masjid yang diadakan dari 22 Februari hingga 30 Mei 1955, diikuti oleh 30 peserta. Pada 5 Juli 1955, Friedrich Silaban ditetapkan sebagai pemenang di Istana Merdeka dengan karyanya yang berjudul Ketuhanan. Masjid Istiqlal mulai dibangun pada tahun 1961, namun pembangunan sempat terhenti karena krisis politik, terutama pada peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Pembangunan dilanjutkan pada tahun 1966 dan memakan waktu 17 tahun dengan biaya 7 miliar rupiah. Masjid Istiqlal selesai dibangun pada 24 Agustus 1961 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 22 Februari 1978. Di balik kemegahan Masjid Istiqlal, terdapat seorang arsitek jenius yang visinya telah mengukir sejarah arsitektur Indonesia. Friedrich Silaban, seorang Kristen Protestan kelahiran Sumatera Utara, adalah sosok yang merancang dan mewujudkan impian besar bangsa ini. Lahir pada 16 Desember 1912, Silaban menempuh pendidikan arsitektur di Hollandsche Technische Hogeschool, kini dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung, ITB. Karirnya di dunia arsitektur dimulai dengan sejumlah proyek penting, namun puncak karyanya tercapai ketika ia memenangkan sayembara desain Masjid Istiqlal. Walaupun Friedrich merupakan seorang Kristen Protestan, namun, status agamanya tidak mengganjal Friedrich untuk andil dalam proyek besar bangsa. Friedrich menjawab tantangan Soekarno dengan bersungguh-sungguh dan berkonsentrasi mempelajari penugasannya. Ia mendalami berbagai hal terkait ibadah umat Islam, termasuk kegiatan berwudu, sholat berjemaah, kiblat, dan berbagai ritual khusus yang diharapkan hadir di Masjid Istiqlal. Keterlibatan sentral seorang umat Nasrani dalam perencanaan masjid berskala nasional menjadi momen yang mendamaikan saat itu. Desain Masjid Istiqlal sangat dipengaruhi oleh aliran arsitektur modern, yang pada saat itu sedang berkembang pesat di dunia internasional, termasuk di Indonesia. Pengaruh arsitektur modern pada Masjid Istiqlal terlihat jelas dari berbagai elemen arsitekturnya. Berbeda dari pengaruh arsitektur Timur Tengah yang dominan pada masa itu, Istiqlal mengadopsi bentuk bujur sangkar dan persegi panjang, yang umum di Indonesia. Namun, elemen-elemen arsitektur seperti pintu, jendela, dan dinding memberikan sentuhan modern yang signifikan pada desain masjid ini. Material utama Masjid Istiqlal adalah marmer, yang mendominasi dinding dan lantai, menciptakan tampilan monokrom. Bagian yang tidak tertutup marmer dicat dengan warna senada. Penggunaan marmer yang tidak diubah warnanya merupakan ciri khas arsitektur modern, khususnya brutalis. Marmer berwarna kekuningan atau putih gading ini menambah kesan modern dan kokoh pada bangunan. Arsitektur modern Masjid Istiqlal mengikuti prinsip less is more, dengan sedikit ornamentasi yang fungsional. Pada Masjid Istiqlal bukaan didesain berbentuk persegi. Bukaan ini merupakan salah satu bentuk adaptasi dengan iklim, yang dapat mengalirkan udara, sehingga udara di dalam masjid dapat mengalir dengan baik.
Atap Masjid Istiqlal berbentuk datar dengan kubah besar di tengah, mengikuti pengaruh arsitektur Timur Tengah. Kubah utama berdiameter 44 meter, ditopang oleh dudukan silinder. Perpaduan atap datar dengan satu kubah polos mencirikan arsitektur modern yang menekankan kesederhanaan. Di bawah kubah, terdapat 12 kolom ekspos yang dilapisi baja, disusun melingkar. Desain ini menambah kesan modern pada arsitektur. Kubah dan menara adalah ciri khas dari arsitektur Masjid Timur Tengah. Friedrich Silaban tidak menghilangkan ciri khas ini dalam desain Masjid Istiqlal, melainkan merubahnya menjadi sesuatu yang baru dengan bentuk yang berbeda. Kubah Masjid Istiqlal dirancang dengan bentuk sederhana tanpa ornamentasi di bagian luar, menyatu dengan bangunan modern yang bersih dan elegan. Menara masjid, yang ramping dan tinggi, dibuat dari beton dan baja, mencerminkan keanggunan dan kekuatan. Penggabungan elemen-elemen arsitektur pada Masjid Istiqlal membuatnya terlihat monumental dan menonjol di lingkungannya. Desain Masjid Istiqlal, dengan kombinasi bentuk bujur sangkar dan persegi panjang serta ornamen garis-garis vertikal yang rapat, memberikan kesan berat, besar, dan kokoh. Penggunaan warna yang seragam pada elemen-elemen masjid semakin memperkuat kesan ini. Silaban berhasil menciptakan sebuah karya arsitektur yang tidak hanya indah secara estetika, tetapi juga monumental dalam skala dan keberadaannya. Setelah 41 tahun berdiri, Masjid Istiqlal direnovasi dan diresmikan kembali oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2020. Renovasi yang memakan biaya 511 miliar rupiah ini mempercantik tampilan masjid dan meningkatkan fasilitasnya. Renovasi mencakup pembangunan basement 2 lantai yang dapat menampung 2.000 kendaraan, mengatasi kendala lahan parkir. Taman sekitar masjid diperbaiki, dan kali yang sebelumnya berbau tidak sedap kini menjadi lebih bersih. Masjid Istiqlal juga dilengkapi dengan panel surya untuk efisiensi energi. Ruang utama sholat, kini dilengkapi teknologi smart lighting, memberikan pencahayaan yang terang namun tetap teduh untuk kenyamanan beribadah. Mihrab dan tempat wudhu juga direnovasi menjadi lebih elegan dan modern. Saat ini kita harus berpisah dari keindahan Masjid Istiqlal. Terima kasih telah menonton bangunan dengan ceritanya. Kami berharap video ini memberikan wawasan baru dan menginspirasi Anda untuk lebih menghargai keindahan serta sejarah di balik bangunan-bangunan ikonik. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk tetap terhubung dengan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus mengeksplorasi kisah-kisah luar biasa dari dunia arsitektur.